mikirnya sini, enak jadi atlet ya ternyata. Oh gitu ya? Paralimpik waktu itu di Tokyo ya Mas ya 2021. Dapat apa Mbak? Pada saat itu bulu tangkis dapat 2 medali emas, 1 perak, 2 perunggu. Yang dirasakan cuman pada saat itu bisanya cuma nangis Mas. Nangis dan nggak ngerti lah harus bagaimana. Mau seneng atau mau, ya isinya harus seneng ya Mas ya. Cuman kalau ngelihat perjuangan itu wah benar-benar deh. Dari atletnya, dari ininya. Udah nggak bisa diungkapkan kali itu Mas. Salam para tangguh. Halo Sobat Para Tangguh, kembali lagi di podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Bareng aku, Wahyu Setiawan, seorang atlet catur tunanetra. Hari ini sangat spesial sekali, karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, cetar membahana dan mendunia. Beliau adalah seorang pelatih para badminton di NPCI Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Mbak Yunita Ambar Wulandari. Iya Mas. Biasa dipanggil Mbak Dari? Ambar saja Mas. Mbak Ambar, iya. Oke. Langsung saja kita ngobrol bareng Mbak Ambar. Apa kabar Mbak Ambar? Kabar baik Mas. Mas Wahyu, Gimana, Mbak? kabar? Kabar juga tetap konsisten buta Mbak. Sekarang Mbak Ambar sibuk apa? Saya masih ngelatih Mas di Jawa Tengah, NPC Jawa Tengah. Di senior apa di junior? Saat ini mega career sentralisasi, jadi atlet seniornya Jawa Tengah. Oh, berarti kalau di disabilitas itu ya Mbak? Ya. Yang disebut senior itu dari usia berapa sampai berapa Mbak? Kalau untuk atlet disabilitas itu senior itu yang saat ini sih 20 tahun ke atas Mas. Tapi kalau dia umur 18 tahun itu sudah pernah mengikuti peparnas dan dia dapat medali, itu udah termasuk senior. Karena yang junior itu lebih banyak atletnya. Berarti disebut senior kalau sudah pernah dapat medali di peparnas gitu? Iya, saya rasa seperti itu. Oke, berarti tidak ada ketentuan umur sekian? Tidak ada. Soalnya kan kalau di able ada kelas usia kan Mbak? Iya. Kalau di disabilitas berarti tidak ada ya? Tidak ada, bahkan ada yang umur 40 tahun ke atas, itu kalau dia masih bisa bersaing dan masih prestasi, ya masih kita pakai. Masih jadi atlet di NPC Jawa Tengah ini. Berarti tidak terbatas di usia ya? Betul Mas. Yang penting masih mampu. Betul. Nah Mbak Ambar ini kan berarti ngelatih dari yang bapak-bapak sampai anak-anak. Kebalik Mas, anak-anak dari bapak-bapak gitu ya. Iya. Enak ngelatih bapak atau ngelatih anak Mbak? Yang pasti anak-anak ya Mas ya. Kalau anak-anak tuh dimarahin masih nurut. Iya. Tapi kalau bapak-bapak kan dimarahin malah iya bener, marahin genti. Gimana Mbak perbedaannya selain nek dimarahi bisa nurut, atau yang kalau yang sudah dewasa barangkali ya, kalau dimarahi ada argumen-argumen gitu. Selain dari situ Mbak, ada lagi nggak perbedaannya? Kalau melatih ya Mas ya, kalau yang khususnya difabel nih Mas, itu kalau masih junior atau masih pemula itu biasanya masih agak ini ya, ada nurutnya lah. Tapi kalau sudah junior atau dibilang sudah prestasi, dia kan pasti sudah merasakan perjuangan yang kemarin dah latihan tuh. Jadi kalau dikasih tahu itu masih ada perlawanannya. Nah itu nanti yang bisa menyikapi itu pelatih Mas, dalam arti kalau saya ngelatih anak kecil itu harus sikap seperti ini. Kalau ngelatih yang lebih dewasa itu harus ya sebatas kayak teman jadinya Mas. Jadi nggak bisa kita press kayak dia masih kecil gitu. Atau pemula ya Mas ya. Seperti itu sih.
Oh, berarti lebih ke pendekatannya ya? Iya, betul. Oh, gitu. Pernah nggak Mbak ngelatih yang junior, terus dikasih tahu, tapi malah ngambek? Ada nggak? Kebetulan saya juga dampingi yang PJPAP Jawa Tengah ya Mas ya. Mereka masih junior semua ya. Nah, untuk saat ini sih yang saya alami, yang mereka latih itu masih di nurut-nurut aja sih Mas. Cuman mereka memang belum tahu ke depannya nanti seperti apa, dalam arti nanti kalau dia prestasi akan ngeyel atau ngelawan, belum tahu. Tapi saat ini yang saya pernah hadapi itu dia masih nurut sih Mas. Karena memang saya pikir dia punya motivasi harus juara gitu. Iya. Seperti itu. Oh. Dan Kalau yang dewasa? Kalau yang dewasa mungkin ini ya. Jadi gini, di NPC itu kalau dewasa itu bisa terukur lebih tua dari saya atau sama dengan umurnya saya. Ya, jadi untuk ngelatihnya mereka pun juga saya sendiri ya tadi Mas, pendekatan dulu. Saya ajak seperti temen, kadang saya anggap seperti nek bapak nggak mungkin gitu. Jadi saya rasa pendekatan itulah yang membedakan saya ngelatih dewasa, senior atau yang junior itu tadi. Pernah ada yang dikasih masukan terus mutung gitu, ada nggak Mbak? Ada Aku juga. nggak mau gitu, latihan sama Mbak Ambar lagi nggak mau gitu. Ada juga Mas. Ada juga? Ya, ada juga. Terus gimana itu Mbak? Cara mengatasinya sebagai seorang pelatih? Kalau saya sih saya biarkan Mas. Saya biarkan dulu, mungkin pada saat itu kondisi moodnya dia nggak bagus atau mungkin lagi ada something apa gitu. Nanti pas dia sudah mulai enak, itu baru saya masuk lagi Mas. Saya ajak ngomong atau nanti baru saya kasih program sesuai dengan program-program dia saat itu, kayak gitu aja sih Mas. Jadi ditunggu dulu ya? Iya. Dibiarin dulu, biar agak tenang dulu, baru diajak ngobrol. Iya, betul. Gitu. Apalagi ini atlet difabel ya Mas, yang mungkin atlet difabel itu kan punya ego yang agak tinggi. Iya. Jadi kita nggak bisa ikut ego. Kadang pelatih kalau atletnya ngeyel kan emosi kadang ya Mas. Iya. Kadang emosi, jadi kita harus nunggu atlet itu dulu. Kita harus ngalah dulu. Kalau sudah dia moodnya agak bagus, baru kita masuk gitu. Tapi Mbak Ambar pernah emosi? Pernah Mas. Tapi sama suami saya. Oh gitu, oke. Mbak Ambar, berarti Mbak Ambar ini dulunya juga pernah menjadi pelatih EBEL juga? Atau dari awal memang pelatih untuk disabilitas? Saya dari EBEL dulu Mas. Saya ngelatih tuh dari tahun 2002. Jadi saya megang anak-anak juga. Dan alhamdulillah dari situ saya sudah atlet yang saya ini sudah sampai pelatnas dunia, ranking 7 sekarang Mas. Mantap. Nah, setelah itu saya baru masuk di difabel. Yang difabel ini dan sangat saya rasa sangat beda banget dari yang awalnya saya ngelatih. Kalau EBEL kan 5 tahun, 6 tahun kan sudah ini Mas, sudah ikut latihan. Tapi kalau EBEL itu bahkan yang usia 30 tahun tuh baru masuk pun ada. Oh, ada maksudnya juga? Iya. Jadi ngelatihnya tuh nggak dari kecil, udah besar, terus sudah senior itu ada, baru ngelatih dari nol itu, badminton dari nol gitu ada. Ini yang EBEL? Yang difabel. Oh, yang difabel. Oke. Yeah. Oh, gitu ya. Jadi kalau di EBEL memang mereka proses latihannya itu sudah dari kecil. Dari kecil. Tapi kalau di difabel itu bisa mulai dari usia 30 tahun baru mulai latihan gitu ya. Betul. Dan prestasi, Mbak. Alhamdulillah prestasi Mas mereka. Jadi kalau yang EBEL itu kenapa kok 30 tahun baru latihan? Karena memang maaf ya Mas, kalau difabel itu kan mungkin dari insiden dia di usia 30 terus bergabung dengan NPC, terus baru ikut latihan, bergabung dengan badminton, ya seperti itu yang
yang saya temui lah seperti itu. Makanya nggak bisa dari nol langsung sekarang seperti di Abel tuh nggak bisa gitu. Oke. Sebentar. Kalau tadi di Apple, atlet-atlet yang pernah Mbak Ambar latih itu kan prestasinya sudah sampai ke level dunia ya, Iya, sampai betul. pelatnas dan ranking 7 gitu. Kalau yang disabilitas Mbak? Disabilitas, alhamdulillah juga kemarin saya juga pernah bergabung pelatihan di Pelatnas, Mas. Saya juga mengantar atlet bisa sampai ke Paralimpik waktu itu di Tokyo ya, Mas, ya 2021. Itu. Sampai ke situ. Paralimpik 2020 itu ya? 20 ya. Tapi pelaksanaannya memang di Iya, tahun 2021. Karena pandemi ya, Mas ya. Iya. Pandemi, libur setahun. Dapat apa, Mbak? Pada saat itu bulu tangkis dapat 2 medali emas, 1 perak, 2 perunggu. 2 medali emas, 1 perak, 2 perunggu, iya. Wow. Level dunia untuk mencapai itu ya sangat susah loh. Betul, Mas. Iya kan? Itu Sangat susah sekali kan. Prosesnya nggak bisa setahun 2 tahun itu. nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Dan itu butuh kalau ini effort yang besar banget dari atlet, dari pelatih. Apalagi pada saat itu kan pandemi ya, Mas. Iya. Benar-benar sangat ekstra lah bagi saya. Energinya sangat besar ya untuk mencapai ke situ, Mbak. Iya, apalagi pada saat itu kan bulu tangkis baru pertama kalinya ikut Paralimpik, Mas. Oh iya. Jadi diadakan itu waktu Paralimpik Tokyo itu. Memang dari Paralimpiknya? Memang dari BWF-nya, dari Paralimpiknya. Sebelumnya nggak ada bulu tangkis di Paralimpik. Oh gitu. Jadi memang dari 2021 itu yang di Tokyo, badminton itu baru ditandingkan. Betul, baru pertama kali. Iya. Makanya kan pressure-nya ke pelatih, ke atlet itu kan besar banget, harapan Indonesia bisa juara itu. Iya. Karena di Olimpik pun Indonesia yang di Apple kan juga prestasi kan, Mbak? Iya, betul, Mas. Iya. Bulu tangkis juga. Luar biasa sekali sih. Sebagai seorang pelatih gimana, Mbak, perasaannya? Atlet-atletnya sampai tembus ke dunia itu loh. Yang dirasakan pada saat itu bisanya cuma nangis, Mas. Nangis dan nggak ngerti lah harus bagaimana. Mau seneng atau ya isinya harus seneng ya, Mas ya. Cuman kalau ngelihat perjuangan itu wah benar-benar deh. Dari atletnya, dari ininya. Udah nggak bisa diungkapkan kali itu, Mas. Seneng banget. Sangat bangga luar biasa gitu ya. Betul, Mas. Kalau flashback, Mbak, sebenarnya Mbak Ambar ini dulunya memang fokus menjadi seorang pelatih atau pernah jadi atlet juga? Awalnya saya atlet, Mas. Dari kecil atlet. Karena mungkin keluarga saya dari bulu tangkis semua, nggih. Dari mbah kakung saya gitu. Dari om-om saya itu udah bulu tangkis semua. Terus kebetulan keluarga juga punya klub anak-anak. Nah, dari situ saya selesai mentok nggak jadi atlet, langsung jadi pelatih gitu. Seperti itu. Jadi memang prosesnya dulu sempat jadi atlet gitu ya? Iya. Terus banting setir jadi pelatih. Betul, Mas. Oke, sebelum kita lanjut, monggo minum dulu, Mbak. Siap, Mas. Mbak Ambar. Siap. Dari seorang atlet menjadi pelatih itu kan satu fokus yang berbeda. Kalau sebagai seorang atlet, mestinya kita berlatih terus untuk menjadi seorang juara gitu ya. Iya. Tapi kalau seorang pelatih itu kan meng-create juara kan. Iya, betul, Mas. Itu prosesnya gimana, Mbak? Sempet bingung nggak sih untuk dari atlet menjadi seorang pelatih itu? Jadi jawabannya cuma satu sih, Mas. Kalau setelah jadi pelatih ya, Mas nih ya, jawabannya mikirnya sini, enak jadi atlet ya ternyata. Oh gitu ya? Iya, Mas. Ternyata lebih enak jadi atlet karena atlet kan fokusnya hanya
latihan juara gitu ya Mas ya. Tapi kalau pelatih kan mengkondisikan semuanya, dalam arti programnya apa, atletnya siapa, nanti eventnya seperti apa, itu kan harus terprogres semuanya. Nah itu yang tantangan jadi pelatih seperti itu. Berarti memang ada step-step yang harus dibuat dan dicapai gitu ya? Iya, betul, targetnya Mas. apa? Kalau target gitu bulanan apa tahunan, Mbak? Kalau target tergantung ini Mas, eventnya. Oh gitu. Event, ya. Oh target itu by event gitu ya? By event. Oh, Event. iya. Tapi kalau target atlet individu atau program harian itu target di atletnya sih Mas. Ya, seperti kayak PCPAP yang tadinya belum bisa mukul, terus bisa mukul. Nah itu targetnya bertahap seperti itu. Oke. Mbak Ambar, kalau tadi Mbak Ambar menyampaikan bahwa ngelatih di Able itu mulai tahun 2002. Iya. Kalau yang disabilitas mulai tahun berapa, Mbak? Saya disabilitas tahun 2012, Mas. 2012? Iya. Ini 2025. Sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun. Gimana ceritanya, Mbak, kok bisa ngelatih di disabilitas waktu itu? Ya, awalnya sih saya ketemu sama ini sih, putrinya ketua NPC. Dulunya kan juga ikut latihan di klub anak-anak yang able, Mas. Terus kebetulan saya juga dipercaya di situ, terus bergabung, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya. Dikenal gitu aja sih, Mas. Iya. Jadi memang rezekinya barangkali ya? Iya betul, itu rezeki saya berarti. Iya. Kalau setahu saya di badminton ini untuk disabilitas kan banyak sekali klasifikasinya ya Mbak, atau pengelompokannya. Iya. Itu ada apa aja Mbak? Kalau di bulu tangkis itu ada 6 klasifikasi Mas. Jadi yang pertama itu wheelchair 1, wheelchair 2, standing lower 3, standing lower 4, standing upper 5, sama short hack SH 6 biasa sebutannya SH 6. Oke, barangkali sobat para tangguh juga pengen tahu itu Mbak. Saya sendiri juga nggak tahu itu. Yang SH 6 itu kayak gimana, terus apa tadi? SU5. SU5. Yeah. Barangkali bisa dijelaskan Mbak satu-satu. SU5 itu yang ciri-cirinya gimana gitu. Baik, dari WH1 dulu ya Mas ya. WH1 tuh wheelchair 1, dia memakai kursi roda dan atletnya tuh kebanyakan yang paraplegi Mas. Jadi lumpuh total. Lumpuh total. Ya. Lanjut yang wheelchair 2 itu dia juga pakai kursi roda. Nanti dia bisa di lumpuh polio dua-duanya atau amputasi dari di atas lutut. Terus standing lower 3 itu dia bisa cerebral palsy atau yang amputasi tapi di atas lutut. Terus standing lower 4 itu di panjang pendek kakinya. Jadi nanti kalau ada yang diamputasi itu di bawahnya lutut. Terus standing upper 5 itu yang kelas tangan Mas. Jadi ada amputasi, mungkin layu, itu bisa masuk di standing upper 5. Terus yang terakhir itu SH6 itu perawakan pendek. Oh, perawakan pendek. Iya. Loh, tadi Mbak Ambar menyampaikan ada yang pakai kursi roda juga. Iya. Itu gimana Mbak mainnya Mbak? Jadi mainnya tuh dia pakai setengah lapangan Mas. Oh, setengah lapangan? Setengah lapangan, ya. Dan garis depan ke net itu out, jadi tidak dipakai, hanya kotak kecil gitu, setengah lapangan. Dan dia juga mobile gitu Mbak, atau diem saja di satu tempat gitu, atau juga harus? Mobile Mas, mobile juga? Karena kan kursi rodanya hanya selebar badan dia ya Mas ya. Itu dan lapangan masih ada mungkin beberapa meter ya Mas itu. Itu masih harus mobile. Jadi dia juga mukulnya pakai tangan, larinya juga harus dorong pakai tangan juga. Gitu. Seperti itu. Berarti satu tangan pegang raket, satu tangan mengoperasikan kursi roda itu?
Jadi dua-duanya harus megang roda, Mas. Kalau hanya satu tangan megang itu nanti miring rodanya. Oh gitu. Jadi habis mukul dia langsung megang rodanya, dua-duanya. Seperti itu mobilnya. Memang agak ini ya, Mas ya. Bentar, saya baru membayangkan ini. Untuk mengoperasikan kursi rodanya kan harus tangan dua-duanya. Betul. Nah terus pas Mukul? mukul itu gimana? Jadi harus gerak cepat, Mas. Setiap kali dia mukul harus cepat megang roda lagi. Habis mukul cepat megang roda lagi gitu. Setelah mukul raketnya ini taruh mana, Mbak? Ya pegang sambil megang roda, sambil megang raket, sambil ngejalanin operasionalkan rodanya itu. Oh iya, terbayang. Saya pikir habis namplek, saya lagi sih. Gitu. Saya pikir kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan susah ya, lama ya. Pokoknya udah jatuh itu nanti. Dan untuk melatih yang kayak gitu kan juga tidak mudah toh, Mbak? Sangat tidak mudah, Mas. Gimana tuh? Pertama kali itu saya masuk di disabilitas ini ngelatih itu langsung megang kursi roda, Mas. Wow. Iya. Jadi saya lihat pertama itu, karena nggak pernah ya, Mas. Jadi kan kasihan gitu. Saya lihatnya kasihan. Pada saat dia main ternyata jatuh, Mas. Kejengkak ke belakang gitu. Oh, koprol. Saya cuma diem aja, udah mau nangis aja saya. Aduh, kasihan gimana, Dit. Malah atletnya yang bilang, ayo Mbak, nggak apa-apa, kita udah terbiasa. Apalagi programnya apalagi gitu katanya. Luar biasa bener, Mas. Udah. Itu yang membuat saya lebih semangat lagi untuk belajar ngelatih di disabilitas itu. Sempat nangis berarti juga. Sudah terharu lah, nggak ngerti kayak gimana lah. Nangis. Prosesnya berapa lama sih Mbak untuk bisa melatih yang pakai kursi roda ini? Padahal kan untuk melatih yang tidak menggunakan kursi roda atau yang standing, itu kan dari nol sampai bisa itu memerlukan waktu yang cukup lumayan juga kan? Betul, Mas. Apalagi yang pakai kursi roda. Ya. Jadi memang olahraga bulu tangkis kan olahraga keterampilan ya, Mas. Jadi semakin dilatih dia akan semakin terampil, akan semakin bagus lah intinya. Jadi kalau kursi roda itu memang nggak gampang. Saya sendiri walaupun saya bisa mukul, bisa lari, tapi kalau udah pakai kursi roda mau mukul aja dua susah. Karena harus mengoperasikan rodanya itu ya, Mas. Nah, itu berapa lamanya itu tergantung atletnya. Jadi kalau atletnya punya semangat yang besar, dia juga pasti akan cepat pinternya. Tapi kalau masih ada yang males-males ya pasti ketinggalan gitu aja, Mas. Paling cepat berapa lama, Mbak? 1-2 tahun lah, Mas. 1-2 tahun. Iya. Wow. Kalau yang standing? Kalau standing bisa 1 tahun, Mas. 1 tahun. 1 tahun ya. Oke, berarti kalau untuk yang pengguna kursi roda kayak gitu minimal 1 tahun. 2 tahun. Minimal 2 tahun. Iya. Minimal 2 tahun. Iya. Kalau yang standing 1 tahun barangkali sudah bisa. Dengan catatan rutin ya, setiap hari latihan. Iya. Tapi Mbak Ambar pernah coba main pakai kursi roda gitu nggak? Pernah, Mas. Habis itu cedera tangan saya. Wah. Karena yang operasi rodanya itu mah operasional rodanya itu udah benar-benar susah. Iya, susah. Tapi untuk menjadi seorang pelatih kayak gitu tuh perlu nggak sih Mbak nyoba-nyoba kayak gitu tuh perlu nggak sih? Harus, Mas. Harus ya? dicoba. Iya, walaupun atlet kita standing upper ya, maaf tangannya amputasi atau layu itu kita harus nyoba. Kita mukul tangannya di belakang. Bagaimana rasanya, keseimbangannya gimana itu kita harus ngerasain. Seperti ya ibaratnya itu. Menjiwai gitu ya. Yeah. Supaya programnya juga tepat. Iya, betul. Gitu. Oh, iya. Berarti kalau tenis meja, bulu tangkis, itu khusus tunadaksa saja atau ada tuli, ada netra nggak mungkin ya? netra nggak mungkin. Nyampluk koncone. Pokoknya udah jatuh, Mas. Kalau tuli? Tuli ada, Mas, tuli. Jadi bulu tangkis, tunadaksa sama tuli. Bulu tangkis, tunadaksa sama tuli. Iya. Saya bayangin juga nih. Kalau orang bulu tangkis itu kan mesti instruksinya pakai suara. Iya. Itu gimana? Apa terus
pakai isyarat gitu? Jadi kalau sama atlet yang tuli itu biasanya kalau kita pertandingan kan official di belakangnya atlet ya Mas. Tapi kalau yang tuli itu kita di depannya Mas. Jadi di belakangnya lawannya dia. Oh. Nah, kita instruksikan dia bisa ngelihat. Iya. Ya. Tukeran official berarti? Ya bisa jadi gitu. Pernah kelepasan nggak Mbak? Jadi ngasih instruksi tapi pakai suara? Pernah sih ya. Refleks kan Mas itu. Iya. Iya. Terus sadar gitu? Dianya diam aja, orang dia nggak dengar ya Mas. Mbak Ambarnya juga nggak sadar berarti? Nggak sadar refleksnya. Biasanya kan teriak-teriak di belakang gitu Mas. Lucu juga ya. Kalau yang gangguan intelektual ada juga enggak? Tidak ada Mas. Tidak ada? Beda. Oh, Yeah. jadi memang khusus untuk tuli dan tunadaksa. Iya. Yeah. Tunadaksa pun ada beberapa klasifikasi tadi itu ya Mbak? Betul. Yeah. Mbak Ambar, terakhir Mbak. Barangkali ada pesan-pesan buat masyarakat luas dan teman-teman disabilitas daksa atau tuli, pemirsa podcast Para Tangguh yang pengen berlatih para bulu tangkis. Oke. Jadi untuk para bulu tangkis ya Mas, khususnya yang ada di NPC kan tunadaksa ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan, yang penting rutin dulu lah. Ikut latihan dimanapun. Kalau ada klub di kota atau kabupaten, ikutlah klub dulu. Nanti seandainya dia sudah bisa bagus, baru nanti kita sentralisasikan di NPC. Nah itu nanti akan kita arahkan bagaimana nih aturan di para bulu tangkis. Kan beda Mas untuk aturan lapangannya, terus pola latihannya itu kan berbeda. Nah yang penting teman-teman jangan ragu, walaupun beda, tapi kalau ada ingin maju ya harus latihan, walaupun itu latihan di tempat umum atau di klub-klub yang sudah ada di kabupaten kota, seperti itu. Oke Mbak Ambar, terima kasih Mbak Ambar obrolan sama-sama, hari Mas Wahyu. ini. Sobat Para Tangguh, barusan obrolan yang sangat luar biasa bersama seorang pelatih dari para bulu tangkis. Semoga menjadikan informasi yang bermanfaat dan menjadi inspirasi serta motivasi untuk pemirsa Para Tangguh semuanya. Buat kalian yang pengen request tema, bisa komen di kolom komentar YouTube NPCI Provinsi Jawa Tengah atau sosial media NPCI Jawa Tengah di @NPCI Provinsi Jawa Tengah, Instagram, dan Facebook, serta TikTok. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Salam Para Tangguh.